Nestlist YouTube channel. Baik, saya mulai ILM ya. Selamat pagi, perkenalkan saya Nicholas Wijaya. Di I Like Monday kali ini, saya akan membicarakan tentang The 7 Habits of Highly Effective People atau 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Yang merupakan konsep dari Stephen Covey. Konsep ini sendiri membantu banyak orang untuk mencapai kesuksesan. Sebelumnya, kita pahami dulu apa itu kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa melalui proses berpikir dan menjadi menetap serta bersifat otomatis. Kebiasaan dapat diartikan sebagai pola tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu. Kebiasaan itu dapat bersifat positif dan negatif. Jadi ada 7 kebiasaan yang efektif menurut Stephen Covey di sini. Kita langsung masuk ke kebiasaan yang pertama. Yang pertama itu adalah be proactive atau jadilah proaktif. Kebiasaan ini menekankan pentingnya bertanggung jawab atas diri sendiri. Proaktif berarti tidak bergantung pada keadaan atau menunggu perintah, tetapi mengambil inisiatif. Contohnya itu menanggapi tantangan dengan solusi dan mengontrol respon terhadap situasi. Kemudian begin with the end in mind. Atau mulailah dengan tujuan akhir dalam pikiran. Untuk membangun kebiasaan ini, kita harus menentukan visi atau tujuan akhir dalam setiap aspek hidup dengan memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan arah yang diinginkan. Contohnya adalah penerapan dengan mengembangkan pernyataan misi pribadi. Pernyataan misi pribadi berfokus pada apa yang kita inginkan dan lakukan, dan menjadi rencana untuk meraih kesuksesan. Dengan mempertimbangkan tujuan akhir, kita dapat merencanakan rencana perjalanan yang membantu kita mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian, put first thing first. Utamakan yang penting atau dahulukan yang utama. Di kebiasaan ini, kita diajarkan untuk fokus pada hal-hal penting dan mendukung tujuan utama. Prioritaskan aktivitas yang berdampak besar daripada hanya sekedar memenuhi agenda atau kegiatan. Menggunakan matriks manajemen waktu untuk membedakan hal yang penting atau mendesak untuk membedakan prioritas. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang kurang penting. Kemudian kebiasaan yang keempat itu adalah think win-win atau berpikir menang-menang, yaitu mencari solusi di mana semua pihak mendapatkan keuntungan atau win-win. Dengan menumbuhkan pola pikir kolaboratif, contohnya itu negosiasi yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak untuk mencapai hasil yang memuaskan semua pihak. Kemudian itu yang kelima ada seek first to understand, then to be understood. Usahakan untuk memahami terlebih dahulu baru dipahami. Pentingnya mendengarkan dengan empati sebelum memberikan solusi. Pahami pandangan orang lain, tidak hanya pandangan dari diri kita sendiri. Kemudian itu adalah synergize atau sinergi, yang berarti menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang bisa dicapai sendiri. Contohnya itu adalah tim kerja yang terdiri dari individu dengan latar belakang dan keterampilan yang berbeda, bekerja sama dalam proyek untuk mencapai hasil yang optimal. Kemudian sharpen the saw. Di kebiasaan ini merupakan habit yang berkaitan dengan pengembangan diri. Pesan utama dari habit ini adalah untuk menjaga diri sendiri tetap bugar dan menjaga kesejahteraan emosional dan mental. Pentingnya pembaruan diri dan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai keberhasilan. Mengalokasikan waktu untuk kegiatan positif agar tetap produktif dan sehat. Kemudian ada studi kasus. Di studi kasus ini menggunakan kebiasaan 5, yaitu berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Studi kasus ini dapat saja relevan dengan situasi kita di tempat kerja. Situasi yang pertama adalah seorang manajer proyek, sebut saja Pak X, sedang menghadapi situasi sulit di tempat kerja.
proyek yang ia pimpin mengalami penundaan dan klien mulai mempertanyakan kemampuan timnya untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Dalam sebuah rapat tim, Pak X merasa perlu menemukan apa yang salah agar tim bisa kembali ke jalurnya. Kemudian tindakannya itu, alih-alih langsung memarahi atau mengkritik anggota timnya, Pak X menerapkan kebiasaan kelima, yaitu berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Ia mengundang setiap anggota timnya untuk berbicara secara terbuka tentang kesulitan yang mereka hadapi dan pandangan mereka mengenai proyek tersebut. Selama mendengarkan timnya, Pak X menunjukkan empati dan menghindari menghakimi agar mereka merasa nyaman berbagi. Kemudian hasilnya dari percakapan itu, Pak X mengetahui beberapa kendala utama. Seorang anggota tim merasa kelebihan beban kerja karena peran ganda yang harus ditanggung. Ada kesalahpahaman mengenai instruksi dari klien yang menghasilkan hasil kerja tidak sesuai harapan. Dan beberapa anggota tim merasa waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut sangat terbatas. Setelah mendengarkan seluruh masukan, Pak X mulai mengurai solusi yang didasarkan pada pemahaman mendalam atas masalah mereka. Ia menyesuaikan alokasi tugas, mengadakan sesi klarifikasi langsung dengan klien, dan memberikan waktu tambahan untuk tugas-tugas yang tertunda. Kemudian pembelajarannya, dengan mendengarkan terlebih dahulu, Pak X berhasil menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis dan mengembalikan kepercayaan timnya. Ini juga meningkatkan komitmen anggota tim yang akhirnya bekerja lebih efektif. Pak X juga berhasil memenuhi harapan klien karena memiliki informasi yang lebih akurat mengenai kendala tim. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas topiknya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tim win-win bisa membantu hubungan yang baik? Jadi tim win-win itu kan berarti kebiasaan yang menguntungkan berbagai belah pihak ya. Jadi di sini kita bisa belajar menghargai orang lain, membangun kepercayaan. Jadi dengan tim win-win kita berfokus pada solusi yang menguntungkan semua pihak yang bisa menciptakan kerjasama yang lebih baik gitu. Oke, jadi pertama terima kasih Nicholas atas presentasinya. Menurut saya ini materi yang cukup bagus ya, dan saya sebenarnya juga udah pernah pelajari mengenai ini waktu masih sekolah, dan menurut saya ini Seven Habits ini ya cukup membantu ya, karena memang mengajarkan kita untuk memiliki habit-habit yang bisa membantu diri kita sendiri maupun dengan orang lain gitu. Karena kalau seingat saya habit 1-5 tuh buat diri sendiri gitu. Sedangkan 6 dan 7 itu atau 6 tuh atau 5 gitu untuk kita dengan orang lain, lalu yang ketujuh itu untuk mengembangkan skill kita dari 1-6 tadi gitu. Jadi menurut saya ini cukup bagus, apalagi kalau diajarkan sejak kita kecil gitu misalnya. Gitu sih. Oke, thank you ya materinya Nicholas. Aku mau ini aja sih mau tanya, kalau misalkan dari perbedaan ini kan, dari perbedaan dalam suatu tim kan ada perbedaan pendapat, latar belakang, dan habits dari setiap orang itu, gimana sih cara mencapai hasil kerja dalam tim yang sukses gitu? Terus dari ketujuh habits ini, apakah semuanya dalam tanda kutip itu harus dilakukan sekaligus atau bisa beberapa aja? Gitu aja sih. Thank you. Terima kasih pertanyaannya Kak. Saya coba jawab. Caranya ya bisa mempraktekkan 7 kebiasaan habit yang efektif ini. Semuanya tidak harus dipraktekkan secara
bersamaan, tetapi bisa kebiasaan-kebiasaan ini bisa dipakai sesuai dengan situasi yang ada gitu. Tapi semua kebiasaannya tetap bisa dipakai. Kebiasaan ini tetap semuanya bisa dipakai dalam kerja, tetapi ya disesuaikan dengan situasi yang ada, gitu Kak. Oh, oke, jadi tergantung dari situasinya juga ya. Iya betul Kak. Oke. Thank you. Ya, saya mau tambahin ya. Iya, teman-teman, jadi ini kan ada 7 kebiasaan yang efektif ya, di mana setiap kebiasaan itu kita dihimbau untuk merubah kebiasaan, meninggalkan yang lama ya, yang kebiasaan yang tidak baik begitu ya. Nah, sehingga tentunya sebelum kita mempelajari 7 kebiasaan itu, kalau di bukunya itu kita dihimbau untuk menyiapkan paradigma dulu gitu ya. Kita harus membuat peta yang benar dulu di kepala kita bahwa selama ini kita hidup tuh mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak efektif gitu ya. Misalnya dimulai dari be proaktif kan nomor 1 kan ya. Nah jadi kadang tuh kita terbentuk kebiasaan dari kecil ya. Dimana kalau ya cuci piring di rumah, piring berantakan gitu kan, kita lihat nanti juga ada yang nyuci kan gitu kan. Ntar ada mbak gitu kan, atau ntar mama saya yang cuci. Nah, itu mesti bersiap dulu ya di kepala kita bahwa sebenarnya dalam kehidupan itu mungkin ada aspek-aspek yang kita tidak benar menjalankannya begitu ya. Jadi ini yang perlu dipahami sehingga nanti ketika kita mulai jalanin satu-satu kita nggak bingung ya. Nah tentunya memang tadi ada pertanyaan tentang think win-win ya. Ada hal-hal yang memang kita bukan dipaksa ya, ditempatkan dalam sistem hidup kita itu orang tuh pasti ada yang menang, ada yang kalah gitu kan. Nah, kok di sini bisa berpikirnya semuanya menang ya. Seolah-olah kan tidak masuk akal gitu. Nah, makanya ini yang perlu disiapkan paradigmanya sehingga ada himbauan-himbauan baru ya yang mungkin selama ini kita belum dengar itu kita boleh menerimanya dengan baik begitu ya. Ya saya mau nambah itu sedikit, tadi Tiko udah menjelaskan dengan sangat baik ya. Terima kasih juga sudah di-refresh tentang bahan yang sangat bagus ini. Thank you.